Assalamualaikum semuanya. Pada 30 April 2023, setidaknya 10 orang tewas dalam semalam ketika penyerang bersenjata melepaskan tembakan ke pertokoan di Guayaquil, yaitu kota pelabuhan utama Ekuador dan pusat ekonomi yang berada dalam keadaan darurat karena meningkatnya kekerasan kartel. Kejadian itu terjadi di sebuah bengkel mekanik di barat daya kota ketika orang-orang sedang minum-minum dan nonton bareng sepak bola. Beberapa orang lalu datang dengan truk hitam, keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melepaskan tembakan dengan senjata laras panjang. Beberapa jam kemudian, mayat-mayat terlihat tergeletak di trotoar dalam genangan darah. Selain mereka yang tewas, 3 orang terluka. Guayaquil telah jadi salah satu pusat perang berdarah di negara itu antar geng pengedar narkoba yang bermusuhan. Posisi kota pelabuhan itu jadi titik yang strategis untuk pengiriman narkoba ke Amerika Serikat dan Eropa. Penembakan itu juga adalah dampak dari kerusuhan di penjara Ekuador, di mana pihak berwenang menyita narkoba narapidana. Setelah penyelidikan, polisi mengatakan bahwa pembantaian itu adalah hasil dari pertarungan antar kelompok geng yang berebut kekuasaan dan wilayah. Tapi polisi tidak mengidentifikasi korban penembakan. Mereka hanya mengatakan bahwa 5 dari mereka punya catatan kriminal terkait dengan narkoba dan senjata. Saat itu, di tengah meningkatnya kejahatan, Presiden Guillermo Lasso menyatakan bahwa semua kelompok kriminal adalah teroris. Ekuador adalah negara dengan tingkat kekerasan kartel yang tinggi, tapi masih jauh jika dibandingkan dengan Meksiko. Kalau di Meksiko, pejabat pemerintah tidak akan berani mengatakan bahwa semua kelompok kartel adalah teroris. Karena pejabat itu tahu bahwa kartel di Meksiko bisa membahayakan hidup mereka. Sejak 1 April 2023, Guayaquil berada dalam keadaan darurat yang membuat militer patroli di jalan-jalan dan menerapkan jam malam selama berbulan-bulan. Seiring dengan itu, perang melawan geng kriminal berlanjut. Jumlah penyitaan narkoba meningkat, tapi sayangnya kematian akibat kekerasan di jalanan juga meningkat. Bentrokan antar narapidana telah menewaskan lebih dari 420 orang sejak 2021, sedangkan di luar penjara, tingkat pembunuhan melonjak pada tahun 2022, hampir 2 kali lipat. 2 minggu setelah penembakan itu, di barat Laut Esmeraldas, sekitar 30 pria bersenjata melepaskan tembakan ke pelabuhan dan menewaskan 9 orang. Dan di tempat itu juga, 2 hari setelahnya, 4 orang ditembak mati di jalanan. Pada tahun 2023 saja, sebanyak 555 pembunuhan terjadi di Guayaquil, Duran, dan Samborodon. Tapi pemerintah Ekuador tidak diam saja. Mereka terus melakukan upaya penangkapan pada pelaku penembakan yang akhirnya pada Desember 2023 terungkaplah kejahatan lain bahwa beberapa polisi, hakim, dan pengacara terlibat dengan pengedar narkoba besar. Operasi tersebut disebut kasus metastasis, di mana 31 oknum ditangkap, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Wilman Terán, seorang pengawas hakim di Ekuador, dan Pablo Ramirez yang baru saja diberhentikan dari jabatan kepala polisi anti narkoba. Dalam sidangnya, Hakim Mahkamah Nasional memerintahkan penahanan terhadap 16 terdakwa, termasuk Ketua Dewan Yudisial. Bagi 15 tahanan lainnya yang dianggap melakukan pelanggaran ringan, mendapat sanksi dilarang meninggalkan negara Ekuador dan wajib lapor setiap 15 hari. Penangkapan pejabat itu melibatkan lebih dari 75 penggerebekan rumah di 7 dari 24 provinsi dan mengerahkan lebih dari 900 pasukan. Saat itu, jaksa mengajukan tuntutan terhadap para terdakwa dengan tuduhan menerima suap untuk melindungi Leandro Norero yang dikenal sebagai El Patron, pendiri kartel John Killers. El Patron yang dibunuh di penjara pada tahun 2022 dikenal sangat berpengaruh dan punya hubungan baik dengan kartel CCNG dari Meksiko. Dalam sidangnya, para terdakwa terbukti menerima suap setara 6,7 miliar rupiah selain perhiasan dan properti. Tujuan dari suap itu adalah untuk memastikan hasil sidang yang menguntungkan bagi nama baik El Patron, anggota keluarga, dan rekannya.
Selama masa hidupnya, El Patron memperluas pengaruhnya dengan mendanai kartel lainnya seperti Los Tiguarons dan Los Lobos. Kelompok-kelompok itulah yang pada akhirnya terlibat dalam gelombang kekerasan yang terus meningkat pada awal tahun 2023. Yang salah satunya adalah penembakan gila-gilaan yang menewaskan 10 orang di Gua Yakil yang saya bahas tadi. Sekarang saya akan membahas video asli dari rekaman itu. Terdapat 2 video yang direkam secara amatir. Video pertama berdurasi 1 menit 13 detik yang direkam pada malam hari di daerah kota. Seorang wanita berbaju merah merekam video dan mengarahkan ke wajahnya. Dia sedang bernyanyi dengan beberapa orang di belakangnya. Dia memperlihatkan orang-orang di belakangnya yang saling ngobrol satu sama lain. Semua baik-baik saja, tapi pada detik 27 terdengar tembakan beruntun dan wanita yang merekam berlari menjauh. Saat itu kamera hanya menyorot ke arah dada wanita yang berlari. Suara alarm mobil di sekitarnya berbunyi karena terkena tembakan. Terdengar suara beberapa orang berteriak di latar belakang, mungkin karena luka tembak. Pada detik 50 suara tembakan sudah tidak ada. Menurut saya pelaku penembakan sudah pergi. Suasana sangat sepi. Tapi wanita si perekam tertembak di bagian lengan. Wanita itu telentang di jalan, lukanya sangat parah. Tulang lengan dan dagingnya menyembul keluar. Di depan wanita itu ada 2 orang yang tidak membantunya. Jadi pada momen itu warga setempat sudah berdatangan, tapi tidak ada yang berani menyentuh atau menolong korban. Mereka hanya menghubungi polisi dan menyaksikan. Padahal saat itu si wanita baju merah sudah minta bantuan, tapi tidak digubris. Terlihat juga mobil berlalu lalang seperti tidak terjadi apa-apa. Video kedua berdurasi 1 menit yang memperlihatkan para korban telah bergelimpangan di depan pertokoan. Darah membanjiri lokasi kejadian. Ada yang sudah berlari cukup jauh dan tewas di tengah jalan. Saat itu polisi sudah datang. Saya bisa melihat beberapa orang yang selamat dari tembakan ketika si wanita merekamnya sedang ngobrol di awal video. Dari para korban yang tergeletak, ada beberapa yang masih bergerak tapi dibiarkan begitu saja. Ada juga yang kepalanya masuk ke bawah truk. Saya tidak melihat si wanita perekam di video kedua, jadi kemungkinan besar dia adalah salah satu dari 3 orang yang selamat. Setelah menonton video itu saya menyimpulkan bahwa kepedulian orang-orang di sana sangat rendah karena begitu cueknya mereka dengan para korban yang sepertinya masih bisa diselamatkan. Itu juga menjelaskan bahwa kejahatan seperti itu memang sudah biasa terjadi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.